Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu Paskah yang ketujuh, dan sekaligus kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Dan bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama bagaimana kekuatan komunikasi itu. Kita membacakan teks Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26 sebagai bahan permenungan kita hari ini. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus hari ini mengajak kita untuk menggunakan hidup kita sebagai alat komunikasi yang baik dan benar. Kita baru mendengarkan bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya agar kita bersatu satu sama lain, supaya kita hidup di dalam kesatuan. Yesus menginginkan persatuan itu, persatuan yang bukan lewat kata-kata, tetapi tindakan nyata. Maka kita diajak untuk menggunakan komunikasi sebagai alat yang mempersatukan agar kita menjadi sempurna. Itulah sebabnya Injil hari ini benar-benar sungguh menjadi kabar baik bagi kita. Yesus sendiri berdoa bagi kita. Dia berdoa bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi untuk semua pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku,
melalui pemberitaan mereka. Maka di sini kita mau mengatakan bahwa menjadi sempurna berarti memandang kemuliaan Allah dan bersatu dengannya. Memandang kemuliaan Allah yang pada akhirnya menggerakkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita diajak untuk hidup dan tinggal di dalam kesatuan bersama Allah. Kita diajak untuk hidup di dalam kasih Allah. Maka setiap orang yang ingin menjadi sempurna, dia harus berada di dalam pusaran kasih Allah itu. Karena kasih Allah sungguh nyata di dalam pribadi Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus beberapa tahun lalu mengingatkan kita kembali akan pentingnya bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi yang paling tepat adalah bukan sekadar kata-kata yang biasa kita ucapkan, melainkan kesaksian hidup kita setiap saat. Kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan itu menunjukkan betapa kita membangun jembatan komunikasi yang luar biasa dengan sesama kita. Banyak orang pandai berkata-kata, tetapi kata-kata menguap begitu saja. Kata-kata kehilangan makna ketika tidak dilandasi oleh tindakan kasih. Maka pada Hari Komunikasi Dunia ini, mari kita belajar untuk memperbaiki cara hidup kita, cara berkomunikasi kita. Kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga lahiriah, tetapi kita mau sampai pada satu titik lebih dalam, mendengarkan dengan telinga hati. Kita mau menjadi pendengar yang melibatkan seluruh hidup kita pada mereka yang menyampaikan sesuatu pada kita. Maka dengan demikian, kita menjadi pendengar yang efektif, pendengar yang menajamkan mata hati kita. Maka kalau kita sampai pada titik ini, kita bisa mengatakan bahwa komunikasi yang kita lakukan sungguh menghadirkan Tuhan yang nyata. Hari ini juga gereja mengajak kita agar memperhatikan bagaimana kita beraksi di dalam komunikasi. Kita juga diajak untuk cerdas menggunakan media sosial. Media yang ditawarkan kepada kita semestinya dijadikan sebagai alat pewartaan yang efektif. Bagaimana media sosial ini menjadi kesempatan perjumpaan yang menyelamatkan. Paus mengajak kita untuk mendengarkan dengan hati. Kita diajak untuk duduk bersama, saling mendengarkan satu sama lain. Dan hal ini yang Yesus kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus di dalam doanya hari ini
sungguh-sungguh meneguhkan kita. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, semoga hari ini kita diinspirasi, kita dicerahkan kembali untuk siap menjadi komunikator firman Allah yang hidup. Kita siap menjadi orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Tetapi di saat yang sama, kita juga siap menjadi pendengar yang baik. Ensiklik Inter Mirifica artikel 3 mengatakan demikian. Gereja memandang sebagai kewajibannya untuk juga memanfaatkan media komunikasi sosial dalam menyiarkan warta keselamatan. Semoga kita menjadi warga Gereja Katolik yang bijak dalam bermedia sosial. Kita menggunakan seluruh sarana media sosial ini untuk mewartakan Kristus di tengah dunia yang terluka ini. Kita menjadi pewarta-pewarta yang mengabarkan kabar baik. Semoga kita menjadi pelaku media sosial yang bertanggung jawab. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga doa Yesus yang minta supaya kita semua bersatu ini menjadi kekuatan kita, menjadi spirit kita, bahwa kita mau menggelorakan dimanapun kita berada semangat kasih dan persatuan. Dan inilah buah dari hidup iman kita. Inilah yang mau kita komunikasikan di dalam hidup kita setiap hari, dimanapun kita berada dan dengan siapa saja kita bertemu. Jadilah duta-duta kasih, duta-duta persatuan, dan kita siap menjadi orang-orang yang bijak menggunakan media sosial. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.